Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yosua pasal 24, ayat 13-16, yang berbunyi demikian. Demikianlah kuberikan kepadamu, negeri yang kamu peroleh, tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya, dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan, untuk beribadah kepada Allah lain. Saudaraku, Yosua mengajukan tantangan ini kepada bangsa Israel, menjelang hari kematiannya. Ia berharap, mereka akan memilih Allah, dan kemudian mempertahankan pilihan mereka, pada hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang. Yosua sangat mengetahui, bahwa suatu pilihan yang dibuat hari ini, belum tentu dapat dipastikan pada masa depan. Pilihan harus dibuat setiap hari, kalau tidak, belum tentu dapat bertahan di kemudian hari. Seorang penulis, sekaligus psikolog Kristen, Gary Smalley, dan John Trent, menciptakan ungkapan baru untuk zaman modern ini, yaitu, cinta adalah suatu keputusan. Di dalam tulisan mereka, mengenai pernikahan, salah satu yang mereka katakan, adalah, bertolak belakang dengan kepercayaan populer, sebenarnya cinta adalah cerminan, tentang seberapa banyak kita menghormati orang lain. Sebab intisari cinta yang sejati, sebenarnya adalah suatu keputusan, bukan perasaan. Supaya cinta di dalam pernikahan dapat bertahan, masing-masing suami dan istri, harus memutuskan untuk saling mengasihi satu sama lain setiap hari, apapun yang mereka rasakan terhadap satu sama lain, pada saat-saat tertentu. Konsep ini juga dinyatakan dalam janji pernikahan tradisional, berjanji akan saling mengasihi dan saling mendukung, sejak hari ini dan seterusnya, dalam keadaan susah atau senang, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kita. Itulah pernyataan dua orang yang sedang berikrar, memilih untuk saling mengasihi seumur hidup, apapun dan bagaimanapun keadaannya, mereka akan memilih untuk menghadapinya bersama-sama. Di dalam kemesraan hubungan dengan Allah, orang-orang Israel telah menghadapi berbagai keadaan, di mana mereka harus memilih, apakah akan melayani Dia atau tidak, memilih Tuhan atau tidak.
Contohnya adalah Rahab. Walaupun sebenarnya Rahab bukan bangsa Israel tulen, tetapi ia memilih Allah di atas bangsanya. Juga bangsa Israel yang tengah berada di tepi tanah perjanjian, memutuskan untuk mencemplungkan kaki mereka ke dasar sungai Yordan. Bangsa Israel seharusnya bisa saja mengakui kemenangan itu sebagai hasil upaya mereka sendiri, namun mereka lebih memilih menghormati Allah ketika mereka menaklukkan Yerikho. Namun ada satu orang yang membuat pilihan lain, pilihan yang salah. Ketika melihat barang-barang duniawi yang menarik hati, Ahan lebih memilih barang-barang itu daripada memilih Tuhan. Ia tidak dapat menolak keinginannya untuk menyimpan bagi dirinya sendiri sehelai jubah, perak, dan emas. Seharusnya Ahan berbalik dan menyerahkan barang-barang rampasan itu kepada tuannya. Beberapa kali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menyebut umatnya sebagai mempelai Kristus. Orang-orang yang sudah mengaku percaya, berarti mereka sudah memasuki hubungan dengan Allah seperti sebuah hubungan pernikahan. Sama seperti di dalam pernikahan manusia, kita dapat membuat ikrar itu tetap bertahan jika setiap hari kita memilih untuk menghormati Allah. Kita akan tetap setia kepada Allah hanya jika kita mau menjadikan kasih kita menjadi suatu keputusan. Siapakah yang akan Anda kasihi hari ini? Bagaimana perasaan Anda kepadanya saat ini? Apakah kita jujur mengasihi Dia? Pilihlah untuk mengasihi Allah hari ini. Mohonlah pertolongannya pada hari ini, supaya Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda dalam mengasihi Dia. Tuhan menghendaki agar umat pilihannya bukan hanya percaya kepadanya, tetapi Tuhan menginginkan atau menghendaki umatnya menemukan Dia, mengenali Dia, dan mengalami Dia, sehingga umatnya memiliki hubungan yang ideal sebagai kekasih, sahabat, dan mempelainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati.
Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.